Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai kisi-kisi dan soal materi perantai kelas 10 untuk mata pelajaran biologi. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Lydia Putri Mariana, NIM 200808603 dari kelas PB4B. Tugas ini disusun untuk memenuhi mata kuliah evaluasi pembelajaran dengan dosen pengampu Ibu Bunga Ida Nora MPD. Kemudian di sini saya mendapatkan KD dan KI untuk biologi kelas 10 materi perantai 3.8 dan 4.8. Untuk 3.8 yaitu mengelompokkan tumbuhan ke dalam divisi berdasarkan ciri-ciri umum serta mengaitkan peranannya dalam kehidupan. Kemudian untuk KI 4.8 yaitu menyajikan laporan hasil pengamatan dan analisis genetik dan filogenetik tumbuhan serta peranannya dalam kehidupan. Kemudian untuk yang pertama ada tipe soal pilihan ganda. Saya mengambil level kognitif C1 untuk soal yang pertama dengan mengidentifikasi untuk capaian kompetensinya 3.8.1. Peserta didik dapat mengidentifikasi tentang ciri-ciri perantai. Indikator soalnya yaitu disajikan ciri-ciri perantai. Siswa mampu menyatakan yang termasuk ciri-ciri perantai. Kemudian soalnya adalah di bawah ini adalah ciri-ciri perantai kecuali di situ disebutkan A. Pilihan A eukariotik, B. prokariotik, C. berfotosintesis, D. memiliki dinding sel, dan E. multiseluler. Nah, jawabannya adalah B. Bisa dilihat untuk pilihan A dan B eukariotik dan prokariotik merupakan sesuatu yang bertentangan. Nah, untuk penjelasannya seperti yang kita tahu di sini dijelaskan mengenai ciri-ciri umum perantai. Yang pertama bersel banyak, yang kedua berklorofil atau autotrof, yang ketiga klorofil terdapat dalam plastida, kemudian yang keempat bersifat eukariotik. Kelima, memiliki dinding sel yang tersusun dari selulosa. Yang keenam, umumnya memiliki akar dan batang dan daun. Seperti yang dijelaskan tadi, jawabannya ciri-ciri perantai kecuali adalah prokariotik. Nah, prokariotik itu adalah organisme uniseluler yang tidak berkembang atau berdiferensiasi menjadi bentuk multiseluler. Kemudian selanjutnya ada soal yang nomor 2 dengan level kognitif C2 yaitu membedakan. Untuk capaian kompetensinya ada 3.8.3. Peserta didik dapat membedakan gimnospermae dengan angiospermae. Untuk indikator soalnya disajikan ciri-ciri tumbuhan gimnospermae dan angiospermae. Siswa mampu menentukan yang termasuk tumbuhan biji tertutup. Untuk soalnya yaitu perhatikan ciri-ciri tumbuhan berikut. Yang satu, terjadi pembuahan ganda, yang kedua bakal biji terbungkus oleh daun buah, yang ketiga berkeping biji, yang keempat daun kaku dan sempit. Berdasarkan ciri-ciri tersebut yang termasuk ciri tumbuhan berbiji tertutup yaitu nomor A 3 dan 4, B 1, 2 dan 3, C 1 dan 3, D 1, 2 dan 4, E 2 dan 4. Untuk jawabannya adalah B 1, 2 dan 3. Untuk penjelasannya, tumbuhan biji tertutup mempunyai bunga, daunnya pipih, lebar, dan dengan susunan tulang beraneka ragam. Bakal biji atau biji tidak terlihat. Selisih waktu antara penyerbukan dan pembuahan relatif singkat. Adanya pembuahan ganda, bakal biji terbungkus oleh daun buah. Nah, untuk selanjutnya ada level kognitif C3 menemukan dengan capaian kompetensi 3.8.6. Peserta didik dapat menemukan peranan berbagai jenis perantai tertentu yang ada di lingkungannya terhadap ekonomi dan lingkungan. Untuk indikator soalnya yaitu disajikan spesies perantai. Siswa mampu menemukan spesies perantai yang berperan pada suatu bidang. Untuk soalnya yaitu di bidang bahan bangunan atau ukiran, berbagai jenis pohon dan dengan kualitas yang bagus merupakan bahan baku pembuatan bangunan dan ukiran. Nah, berikut ini yang termasuk perantai yang berperan dalam bidang bangunan dan ukiran adalah A. tebu, B. kelapa, C. paku sarang burung, D. kayu putih, dan E. damar. Untuk jawabannya adalah E. Untuk penjelasan soal tersebut, yang pilihan yang pertama tebu, ia masuk dalam bidang bahan sandang, gula pasir dan gula jawa yang berasal dari tumbuhan berbiji. Kemudian kelapa dia masuk ke bidang bahan pangan sumber lemak. Kemudian yang ke C, bidang paku sarang burung masuk dalam bidang pertanian yang memiliki nilai ekonomis sebagai tanaman hias. Kemudian yang
D. Kayu putih, dia masuk dalam sebagai minuman penghangat badan. Kemudian yang terakhir damar, itu adalah masuk ke dalam di bidang bahan bangunan atau ukiran. Berbagai jenis pohon dengan kualitas yang bagus merupakan bahan baku pembuatan bangunan dan ukiran. Nah, damar adalah salah satu tumbuhan yang masuk dalam bidang bahan bangunan dan ukiran. Kemudian untuk selanjutnya ada tipe soal esai. Kita masuk soal yang pertama, tipe soal esai level kognitif C3 menentukan. Untuk capaian kompetensinya dari 4.8.1, peserta didik dapat melakukan pengamatan lumut. Siswa dapat menggambarkan tumbuhan lumut serta menyebutkan bagian-bagian tumbuhan lumut. Untuk indikator soalnya disajikan gambar lumut, siswa mampu menentukan bagian-bagian lumut. Untuk soalnya sebutkan bagian-bagian lumut pada gambar di bawah ini. Di situ ditampilkan gambar lumut dengan bagian-bagian yang sudah diberi huruf untuk menyamarkannya. Nah, untuk jawabannya, untuk bagian huruf A ada sporofit, B gametofit, C kapsul, D tangkai, E daun, F batang, dan G rizoid. Nah, untuk yang kedua, level kognitif C4 menguraikan. Untuk level kognitif C4 menguraikan dengan capaian kompetensi 4.8.2, peserta didik dapat menguraikan perkembangan filogenetik tumbuhan. Untuk indikator soalnya disajikan pernyataan tentang sistem klasifikasi tumbuhan, siswa dapat menguraikan pernyataan perkembangan sistem tersebut. Untuk soalnya jelaskan perkembangan sistem filogenetik klasifikasi tumbuhan. Nah, jawaban untuk soal esai nomor 2 yaitu sistem Eichler adalah sistem filogenetik atau filetik atau evolusi tanaman pertama yang diberikan pada tahun 1883. Berdasarkan ada tidaknya bunga dan biji, Eichler mengklasifikasikan kingdom tumbuhan menjadi 2 sub kingdom yaitu Cryptogamae, tidak ada bunga dan biji dan reproduksi dengan spora, dan Phanerogamae atau adanya bunga dan biji. Kemudian Cryptogamae selanjutnya dibagi menjadi 3 divisi, ada Talophyta, Bryophyta, dan Pteridophyta. Kemudian Phanerogamae dibagi lagi menjadi 2 divisi, Gymnospermae, tumbuhan dengan biji telanjang, dan Angiospermae dengan tanaman dengan biji tertutup. Dengan demikian, dia membagi kerajaan tumbuhan menjadi 5 divisi. Kemudian selanjutnya ada dari level kognitif C5 membuktikan. Untuk capaian kompetensinya, si peserta didik dapat membuktikan data contoh plantae Indonesia yang memiliki peran untuk berbagi kebutuhan. Untuk indikator soalnya, siswa dapat membuktikan spesies disajikan siswa dapat membuktikan spesies plantae yang memiliki peranan penting dalam berbagai bidang kebutuhan. Untuk soalnya, buktikan dan jelaskan spesies tumbuhan yang memiliki peran dalam bidang pertanian, sumber pangan, sumber sandang, dan bahan bangunan atau ukiran. Untuk jawabannya adalah di sini level kognitif C5 membuktikan pada soalnya itu dilihat dari siswa dapat memberikan spesies yang berperan dalam suatu bidang dan mengapa spesies tersebut berperan dalam suatu bidang tersebut. Begitu. Untuk jawabannya, dalam bidang pertanian kita melihat Azolla pinnata, dia dapat dimanfaatkan sebagai pupuk hijau tanaman padi di sawah. Ini dapat dilakukan karena tumbuhan tersebut dapat bersimbiosis dengan tanaman algae biru dan mampu memfiksasi atau menambah N2 di dalam tanah. Akibatnya tanah bisa menjadi subur. Selain itu ada tumbuhan paku juga merupakan tanaman ornamen taman yang memiliki nilai ekonomis yang tinggi. Sebagai tanaman hias, tumbuhan paku dapat dijual dengan harga yang tinggi. Jenis tumbuhan paku yang bisa dimanfaatkan sebagai tanaman hias antara lain paku sarang burung, ada paku ekor merak, paku suplir, dan paku tanduk rusa. Nah, yang kedua ada tumbuhan berbiji yang merupakan sumber bahan pangan. Beberapa tumbuhan dapat digunakan sebagai bahan pangan, baik sebagai sayur ataupun makanan pokok. Sumber protein misalnya ada kacang dan kedelai. Untuk sumber vitamin misalnya ada wortel, tomat, buah-buahan, dan kacang-kacangan. Untuk sumber karbohidrat kita bisa melibatkan kentang, ketela pohon, ubi, padi, jagung, gandum, dan sagu. Di Indonesia sendiri bagian timur, Papua, dan Maluku, masyarakatnya menggunakan sagu sebagai makanan pokok atau sumber karbohidrat. Sumber lemak ada dari kelapa sawit, dan kacang tanah, serta sumber serat biasanya misalnya ada dari buah-buahan dan tumbuhan hijau.
Kemudian ada dari bidang bahan sandang, juga bisa diperoleh dari tumbuhan berbiji, misalnya kapas dan rami. Selain itu, keindahan berbagai jenis bunga dan tanaman berbiji lainnya merupakan aset tanaman hias. Contohnya ada kamboja, beringin, palem, dan anggrek. Sedangkan di bidang industri, berbagai jenis tumbuhan berbiji merupakan bahan bakunya, mulai dari bumbu dapur sampai mebeler. Sebagai bumbu dapur, contohnya ada bawang merah, bawang putih, kencur, kunyit, laos, dan cabai, dan berbagai macam bumbu dapur lainnya. Nah, sebagai bahan makanan dan minuman, misalnya ada kuaci, contohnya biji bunga matahari. Minuman keras ada contohnya dari Juniperus communis. Selain itu, ada gula pasir dan gula jawa yang berasal dari tumbuhan berbiji. Kemudian di bidang bahan bangunan atau ukiran, berbagai jenis pohon dengan kualitas yang bagus merupakan bahan baku pembuatan bangunan dan ukiran. Ada contohnya adalah dari Taxus baccata atau itu masuk dalam Gymnospermae. Kemudian ada pohon damar, Agathis alba, mahoni, Podocopus imbricata, ada Pinus sylvestris, dan yang terakhir ada pohon jati. Kemudian sekian dari presentasi saya. Mohon maaf apabila ada salah kata dalam pengucapan atau penampilan saya. Sebelum dan sesudahnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.